kan begitu ya. Jadi pasti harus dipertimbangkan masak-masak semuanya. Kalau men soal partisipasi pemilih di pilkada yang rendah gimana? Ya memang masih kita tunggu data dari teman-teman KPU secara keseluruhan. Memang di beberapa daerah terlihat sekali menunjukkan angka yang berbeda, yang lebih rendah begitu ya. Ya mungkin juga ini dikarenakan ada kejenuhan antara pelaksanaan pileg pilpres dengan pilkada terlalu berdekatan gitu ya. Mungkin juga karena faktor-faktor lain ya, artinya ketika pilkada ini kan rentang antara paslon dan pemilih terlalu jauh, sedangkan kalau pileg ini kan masing-masing calon itu kan mengkondisikan para pemilihnya atau calon pemilihnya, ini agak jauh. Dan memang ada tren sebetulnya pilkada ini lebih rendah daripada pileg atau pilpres begitu ya. Ada juga faktor lain misalnya perlu kita dalami, yaitu daerah-daerah yang memang kandidatnya tidak berasal dari daerah tersebut. Mungkin kedikenalannya lebih rendah sehingga itu merupakan disinsentif bagi pemilih untuk memilih. Tapi apapun itu kita pelajari angka-angkanya, menjadi bahan masukan bagi kita ketika kita nanti akan merevisi sistem pemilu dan pilkada. Jadi itu akan ada revisi jarak dari antara pilpres. Ya semua masih mungkin ya, karena usulan-usulan itu masuk ke kami, usulan memisahkan antara pilkada dan pileg yang lebih jauh lagi, atau usulan untuk memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal gitu. Jadi kita tarik fenomena partisipasi politik ini ke dalam isu yang lebih besar, yaitu revisi perbaikan sistem pemilu ke depan. Pak Doli mengusulkan undang-undang pilkada, pemilu dan partai politik disatukan dalam bentuk produk omnibus seperti omnibus law, Pak. Iya, itu banyak disuarakan oleh teman-teman DPR. Kita kaji bersama lah ya, seperti apa dengan belajar dari kemarin itu ketika kita menggabungkan semua undang-undang di Cipta Kerja ya, kita pelajari pengalaman dari kemarin. Tapi ya terbuka kemungkinannya seperti itu. Apapun ya kita diskusikan nanti bersama teman-teman DPR. Kang Bima, ya. Ini kan banyak yang menyuarakan bahwasanya aparat kepolisian atau kerap dijuluki dengan partai coklat seperti itu ikut intervensi dalam proses pilkada. Kemendagri menemukan hal itu tidak atau bagaimana? Kami tidak melihat pola yang terstruktur dan sistematis begitu ya. Setiap aduan itu pasti disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, daerahnya seperti apa. Jadi tidak bisa dikatakan pola yang sama di semuanya. Karena aduan itu masuk dari semua pihak. Jadi tidak terpola misalnya dari partai ini, kelompok ini, tidak. Nah, jadi ini belum ada kami temukan pola yang khas begitu, aduan yang seperti tadi. Dan kalaupun ya aduan itu kan banyak ya, yang mengadukan petahana atau petahana yang mengadukan penantang, ada yang mengadukan ASN, ada ASN yang mengadukan politisi atau partai karena dianggap menggiring gitu. Jadi saya kira belum ada polanya gitu, tidak ada pola tertentu dan setiap dugaan itu pasti harus dibuktikan dengan data dan ditindaklanjuti dengan proses hukum. Nah ini ada juga dorongan dari PDIP terutama agar polisi di bawah Kemendagri. Itu tadi sudah saya sampaikan. Ya bagaimanapun itu undang-undangnya seperti itu. Dan kalaupun ada usulan itu pasti harus lewat satu kajian, data-data, pendapat hukum gitu ya. Karena ada dampaknya juga tidak saja bagi keuangan negara tapi juga koordinasi antar lembaga atau kementerian. Dan yang pasti harus ada proses politik di DPR. Nanti perbincangan itu pasti akan dilakukan di DPR. Dari Kemendagri sendiri terkait paket itu akan dikaji atau sudah dikaji? Kita lihat kasus per kasusnya seperti apa. Yang masuk aduan ke kita rasanya saya belum melihat aduan khusus ya soal itu. Aduannya lebih kepada satu tentang pelanggaran ketertiban, kedua netralitas ASN. Ketiga, Bawaslu yang dianggap belum menindaklanjuti. Gitu. Jadi saya sejauh ini belum melihat aduan yang langsung spesifik soal itu belum.